Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya, Bapak-bapak motoran. Kali ini kita mau melakukan perjalanan mudik ya teman-teman. Dari Bekasi kita start sekitar jam berapa ini? Jam 6 lah ya. Sekitar jam 6 pagi. Tujuan gue mau ke Kutoarjo, Jawa Tengah. Ini kita mau ketemu sama teman, pokoknya yang biasa bareng sama gua kalau pulang kampung. Nah, kita mau janjian ketemuan di sini, di Shell sini. Nah, dia udah nyampe itu kayaknya. Oh iya, ini benar. Yo, saya. Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan ya teman-teman. Bekasi Kutoarjo. Kalau gua Kutoarjo, kalau dia ini Purworejo ya teman-teman. Ya masih jauhan dia lah sedikit karena kita tetanggaan kotanya. Nah, ini kita berangkat pagi karena pertimbangannya adalah kemarin beberapa kali ngeliat di jalan di TikTok, di Facebook tentang jalur Pantura, katanya masih kurang bersahabat untuk jalan malam, yang mana itu masih banyak banget lubang-lubang yang belum ditambal katanya. Jadi karena penglihatan gua minus ya, karena kebetulan mata gua minus 3, jadi agak cukup riskan kalau misalkan gua harus berangkat malam dengan kondisi jalanan Pantura yang terkenal cukup gelap ya. Jadi untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan atau apapun itu yang membahayakan, jadinya gua memutuskan untuk berangkat pagi sama dia nih. Nah, ini juga udah mulai ramai pemudik yang berangkat subuh. Ini ya teman-teman, yang vibesnya mudik tuh seru banget tuh. Kita rame-rame jalan ke satu tujuan. Seru deh pokoknya. Sunrise-nya juga masih bagus ya teman-teman, pagi-pagi. Ini gue berangkat di tanggal 28 Maret 2025 ya teman-teman. Yang mana berarti kurang lebih kalau lebarannya di tanggal 31, ini adalah H-2 ya. H-2 lebaran. H-2 apa H-3 ya? Kalau stasiun Bekasi ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini harus ngerasain deh vibes mudik pakai motor atau pakai mobil gitu. Bener-bener ngangenin ya teman-teman. Wow, ternyata kita kena macet malah di sini juga ya. Sepertinya hari ini puncak ya teman-teman ya, puncaknya arus mudik ya di tanggal 28, baik pagi ataupun malamnya. Karena kebetulan ini kan sudah masuk cuti bersama ya. Walaupun cuti bersamanya nyepi ya kalau nggak salah. Tapi ya pastinya beberapa kantor sudah ada yang libur. Jadinya harusnya sih kemungkinan ini adalah puncak arus mudiknya ya. Ini puncak arus mudiknya. Ini kita masih di sekitaran Bekasi nih teman-teman. Ini yang dikangenin teman-teman. Biasanya nih kalau berangkat malam ya, kalau gue tuh kan biasanya selalu berangkat malam ya teman-teman ya. Itu biasanya macetnya ini sampai ke daerah Karawang teman-teman kalau malam tuh.
penting pelan-pelan aja, yang penting kita selamat sampai tujuan. Kalau waktunya ngeres ya ngeres, gak usah dipaksakan karena perjalanan kita kan jauh. Dipaksain malah nanti tambah bahaya. Ini kita mulai memasuki daerah Tambun ya teman-teman. Di sebelah kanan tuh Suzuki Tambun. Sekarang kita sudah sampai di Pasar Induk Cibitung ya teman-teman. Wah, ini kegiatan Pasar Induk juga sudah mulai sepi. Sepertinya pedagang-pedagangnya juga sudah pada pulang kampung ya teman-teman. Tapi ini termasuk sepi ya teman-teman kalau berangkat pagi. Pak teman-teman juga yang pada kalau berangkat pagi kayak gini suasananya gitu, nggak terlalu macet ya. Soalnya kalau gue jalan malam itu macetnya itu benar-benar bisa dari sini sampai ke mana teman-teman, ke nanti keluar-keluar di Karawang situ loh teman-teman, yang mau ke arah Jalan Baru itu biasanya baru terurai. Bahkan pernah di tahun 2022 kalau nggak salah, atau 2022 lah kalau nggak salah, itu gue sama istri motoran, kita waktu itu mudik juga, Bekasi Kutoarjo juga. Itu berangkat kita dari jam 8 malam dari rumah, baru sampai di Karawang itu di lingkar Tanjung Pura itu ya, Tanjung Pura atau apa sih itu pokoknya lah namanya, Jalan Baru itu, Jalan Baru Karawang itu kita jam 12 malam. Jadi 4 jam dari sini sampai Karawang. Tapi ini lumayan sepi ya teman-teman. Bagus sih jadinya, kita bisa agak sedikit gaspol ya. Ya semoga sampai ke Pantura nanti juga nggak terlalu ramai. Nah ini kita sudah sampai di sekitaran SGC ya teman-teman, Sentra Grosir Cikarang. Nah ini mulai macet ya, karena biasa bubaran pasar pagi juga di SGC ini, makanya agak lumayan jalannya mengular. Nah ini ya teman-teman, pasarnya menjelang hari raya. Mana ya teman-teman, juga hati-hati kalau yang lewat sini pas lagi bubaran pasar gini atau pas lagi ada situasi pasar gini. Ini jalannya licin ya di sini teman-teman, di SGC ini. Jadi pelan-pelan. Jangan buka gas kenceng-kenceng lah di sini. Pelan-pelan aja. Ini licin teman-teman. Sekarang kita sudah ada di perbatasan Karawang dan Bekasi ya teman-teman. Ini sebentar lagi kita mau masuk ke Jalan Baru ya, Jalan Baru Karawang ya. Alhamdulillah tadi setelah lepas dari SGC
Jalannya sudah lumayan lancar. Sekarang tinggal sebentar lagi kita mau memasuki jalan baru Karawang. Ya, ini dia, kita belok ke sini ya teman-teman. Kita minggir sebentar deh, tunggu teman gua nih, kemana dia? Saya sudah sampai Cikampek ya teman-teman. Sepertinya sih ini, setahu gua aja Cikampek ini sebelah kiri ini mallnya. Bener kan? Mall Cikampek. Nah. Sejauh ini tadi dari keluar jalan baru sampai ke sini memang beberapa lubangnya tuh ada di sebelah kanan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman kalau yang masih mau mudik nanti di tanggal setelah gua mudik ini, itu usahakan ambil kiri aja, jalan santai aja, supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman. Ini kita masih di daerah Subang ya teman-teman. Rombongan pemudik masih terlihat banyak di sini ya. Mayoritas masih didominasi sama plat E dan plat G. Tujuan Cirebon, tujuan Tegal mungkin, tujuan Brebes, Indramayu masih didominasi ya. Nah, kita sudah sampai mana ini? Kiri pelabuhan. Wah, ada pelabuhan teman-teman. Daerah mana nih teman-teman yang tahu, coba komen di kolom komentar. Itu ada sampai mana? Teman ada di depan tuh. Kita mau ngober cuman agak padat jalannya, jadi kita sabar aja. Untuk kondisi jalannya tadi sih yang cukup parah itu adalah di daerah Subang sebelum Ciasem ya, kalau nggak salah teman-teman.
itu di sebelah kanan ya. Jadi teman-teman nanti mungkin yang sudah memasuki daerah Subang harap hati-hati, agar kalau bisa ambil sebelah kiri aja, karena tadi lumayan cukup banyak ya tambalannya dan lubangnya untuk di jalur sebelah kanan. Sini juga udah mulai banyak warung-warung dadakan ya untuk istirahat. Tipsnya ya teman-teman, tipsnya sebelum pesan ada baiknya coba ditanya dulu harganya, supaya menghindari kasus-kasus tembak-tembak harga nih teman-teman ya. Atau kalau gue pribadi, ini terserah mau dicontoh atau enggak, kalau gue pribadi lebih memilih untuk ngeres di minimarket seperti Alfamart atau Indomart ya teman-teman. Kita sudah mau memasuki daerah yang viral ya teman-teman nih. Lihat nih di sebelah kiri banyak sekali penyapu koin. Kita sudah mau masuk ke daerah Jembatan Sewo ya teman-teman. Ini panjang loh. Ya teman-teman, banyak banget. Ini harap hati-hati ya teman-teman ya, karena suka kalau ada yang ngasih uang tuh suka berebut gitu tuh. Barusan tuh ada yang ngasih uang tuh, jadi kita harus hati-hati, kurangin kecepatan kalau kira-kira udah ngelihat begini-beginian nih teman-teman. Karena ini ramai banget, banyak banget teman-teman, berjejer. Semoga ini terekam ya, karena sekali lagi ya itu tadi ya teman-teman, kendalanya Akaso ini, minusnya Akaso ini nggak ada layar depannya ya teman-teman. Jadinya nggak kelihatan apakah ini udah nge-record atau belum kalau lagi dipakai jalan gitu. Jadi mau nggak mau kadang gue harus double check atau ya berharap kalau ini semua udah kerekam aja sih teman-teman. Cuma jadinya ya gitu ya, di saat kalau footage yang penting kadang suka nggak kerekam. Nah ini kita pelan-pelan ya teman-teman ya. Nah, ini Jembatan Sewonya ya. Ini banyak teman-teman tuh. Ini karena arus mudik, ini lagi ke sana arahnya ya teman-teman ya. Nanti kalau arus balik, nah ini yang gue bilang nih teman-teman nih, bahaya kan, tuh lihat. Ini yang gue maksud teman-teman ya, mereka ini membahayakan sih sebetulnya, tapi ya namanya tradisi ya mungkin ya, susah sih teman-teman kalau udah menyangkut tradisi. Masih banyak banget kan lihat teman-teman. Nanti nih dia kalau kita harus balik, dia pindah ke sebelah sana teman-teman, ke sebelah kanan. Ini karena kita lagi harus mudik, harus apa ini nyebutnya ya, pokoknya lagi arus ke arah timur, dia ada di sebelah sini ya teman-teman. Nanti kalau di saat kita harus balik, mereka ada di sebelah sana. Tuh lihat, padahal sudah ada himbauannya loh teman-teman untuk para pengemudi itu untuk tidak memberikan uang gitu kan. Tapi ya balik lagi mungkin karena tradisi ya teman-teman. Kita sampai di daerah Indramayu ya teman-teman. Ini udah mulai tercium bau-bau amis. Nah di sebelah kiri ini Resto Legend nih, rumah makan
karena memang ini di sebelah kiri kita tuh laut teman-teman, langsung Pantura tuh, kelihatan nggak ya? Nanti tuh lihat tuh teman-teman tuh, itu tuh udah laut ya. Jadi ini kita sudah benar-benar berada di pinggir laut. Nanti kalau ada lebih jelasnya kita akan coba kasih footage. Nah ini di jembatan ini kayaknya kelihatan, kita agak pelan aja. Nah itu tuh teman-teman ya, sana tuh udah laut. Kita ini tuh lihat di sebelah kiri ya teman-teman ya, tuh laut semua, pantai utara Jawa tuh teman-teman. Nah ini teman-teman, kita masih di Indramayu, di sekitaran daerah Losarang ya kalau nggak salah. Justru nah di sini nih baru nih ditemuin lumayan cukup banyak tambalan-tambalan. Jadi buat teman-teman untuk hati-hati kalau udah lewat daerah sini, tambalannya ada di kiri dan kanan ya. Jadi kalau udah sampai sekitaran sini harus lebih waspada lagi ya teman-teman. Karena memang di beberapa ruas jalannya tuh jalannya mulus gitu, jadi sedikit menggoda untuk kita tarik gas lebih dalam lagi ya. Tapi ya itu di beberapa spot itu banyak tambalan-tambalan di kiri kanannya. Tapi so far tambalannya sih masih aman ya, hanya cukup kalau kaget ya, kalau nabrak ya agak kaget aja lah.